Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan vektor. Terdapat dua yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, tinjauan geometris perbandingan vektor. Dan yang kedua, tinjauan analitis perbandingan vektor. Langsung saja kita bahas yang pertama. Tinjauan geometris perbandingan vektor. Dalam operasi aljabar, vektor, kita tidak mengenal pembagian dua vektor. Dalam hal ini, kita hanya menentukan pembagian panjang dua vektor, perbandingan panjang dua vektor, atau perbandingan bisa juga disebut perbandingan ruas garis. Secara geometris, terdapat tiga aturan perbandingan ruas garis, yaitu pada poin pertama, poin A, AP banding PB sama dengan M banding N. Pada poin B, AP banding PB sama dengan M banding minus N, di mana di sini M lebih besar dari N. Dan poin C, AP banding PB sama dengan minus M banding N, di mana M lebih kecil dari N. Bentuk pada poin A dapat dinyatakan dalam kalimat seperti ini. P membagi AB di dalam dengan perbandingan M banding N. Dan poin B dan C dapat dinyatakan dalam kalimat seperti ini. P membagi AB di luar dengan perbandingan M banding N. Perlu diketahui, jika P membagi AB di dalam, maka M banding N-nya terdapat salah satu yang negatif. Begitupun jika P membagi AB di luar dengan perbandingan MN, maka M banding N-nya akan salah satunya akan negatif. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah ruas garis AB dengan panjang 9 cm jika AP banding PB sama dengan 2 banding 1. Gambarlah letak titik P. Yang pertama, kita harus gambar letak titiknya dulu, seperti digambar di samping ini. AP PB banding PB sama dengan 2 banding 1. AP sama dengan 6 cm dan PB-nya sama dengan 3 cm. Jika dihitung, maka AP sama dengan 2 per 1 tambah 2, 3. 2 per 3 dikali 9. 9 dibagi 3, 3. Maka 2 kali 3, 6 cm. Dan PB-nya 1 per 1 tambah 2, 3. 1 per 3 kali 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. 1 kali 3, 3. Maka PB-nya 3 cm. Dan didapatkanlah AP sama dengan 6 cm dan PB-nya 3 cm. Itulah tadi contoh soal dari dari pembahasan yang pertama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan analitis perbandingan vektor. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkat di 0, 0,0 dan dilambangkan dengan satu huruf kecil, sehingga 0, 0,0,0 dan A1, A2, A3. Vektor OA sama saja dengan vektor A kecil. Vektor A kecil sama dengan A1I tambah A2J vektor tambah A3K vektor. Bisa juga digambarkan secara vektor menurun. Sebagai contoh, diketahui A 2,-3,4, maka vektor posisi
vektor A adalah A vektor sama dengan 2I dikurangi 3J vektor ditambah 4K vektor. Jika OA vektor tambah AB vektor sama dengan OB vektor, maka OA-nya diganti menjadi vektor A kecil ditambah AB vektor sama dengan OB-nya diganti menjadi B vektor kecil. Maka AB sama dengan B vektor dikurangi A vektor. A vektor berpindah ruas menjadi negatif dan dikurangi. Sebagai contoh lagi, jika diketahui A 2,-1,6 dan B sama dengan B min 3, min 2, dan min 4, maka vektor AB sama dengan vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. Lalu kita masukkan vektor B-nya, yaitu min 3, 2, 4 dikurangi 2, min 1, 6. Lalu kita kurangi semuanya. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Min 2 kurang min 1 sama dengan 3. 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Maka hasilnya min 5I ditambah 3J vektor ditambah 2K vektor. Yang nomor 1. Lukislah ruas garis AB yang panjangnya 6 cm. Kemudian tentukanlah letak titik P pada ruas garis AB tersebut. Jika AP banding PB sama dengan 2:1. Alternatif pembahasannya, untuk perbandingan AP banding PB sama dengan 2:1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 2/2 tambah 1 dikali 6 cm sama dengan 4 cm. Dan PB 1/2 tambah 1 dikali 6 cm sama dengan 2 cm. AP banding PB sama dengan min 2:1. Alternatif pembahasannya, untuk perbandingan AP banding PB sama dengan 2:1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 2/2 kurang 1 dikali 6 cm sama dengan 12 cm. Dan PB 1/2 kurang 1 dikali dengan 6 cm sama dengan 6 cm. Oke, AP banding PB sama dengan 2:-1. Alternatif pembahasannya, untuk perbandingan AP banding PB sama dengan 2:1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 2/2 kurang 1 dikali dengan 6 cm sama dengan 12 cm. Dan PB 1/2 dikurang 1 dikali 6 cm sama dengan 6 cm. AB banding PB sama dengan 3:1. Alternatif pembahasannya, untuk perbandingan AB banding PB sama dengan 3:1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP 2/3 dikali dengan 6 cm sama dengan 4 cm. Dan untuk PB 1/3 dikali 6 cm sama dengan 2 cm. F AB banding BP sama dengan 1:-3. Alternatif pembahasannya, untuk perbandingan AB banding BP sama dengan 1:-3. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 2/1 dikali 6 cm sama dengan 12 cm. PB 3/1 dikali 6 cm sama dengan 18 cm. G. BA banding PB sama dengan min 2:1. Alternatif penyelesaiannya, untuk perbandingan BA banding PB sama dengan min 2:1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 2/3 dikali 6 cm sama dengan 4 cm.
dan PB 1/3 dikali 6 cm sama dengan 2 cm. H. AP sama dengan 1/3 AB. Alternatif pembahasannya, dengan AP sama dengan 1/3 AB, kita peroleh perbandingan AP banding AB sama dengan 1/3. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 1/3 dikali 6 cm itu sama dengan 2 cm. Dan PB 2/3 dikali 6 cm sama dengan 4 cm. I, AP sama dengan 3 PB. Alternatif pembahasannya, dengan AP sama dengan 3 PB, kita peroleh perbandingan AP banding PB sama dengan 3/1. Letak titik P adalah seperti berikut ini. AP sama dengan 3/3 tambah 1 dikali dengan 6 cm, hasilnya 4,5 cm. Dan PB 1/3 tambah 1 kali 6 cm sama dengan 1,5 cm. Soal nomor 2. Jika OD banding DB sama dengan 1/3 dan E di tengah-tengah OA, maka perbandingan dari CD banding DE sebagai berikut. Alternatif pembahasan, dari gambar jajar genjang OABC di atas, kita dapat memperoleh CB, OA, dan sudut ODE sama dengan sudut BDC atau sudut bertolak belakang. Sehingga dapat juga kita peroleh bahwa sudut DCB sama dengan sudut DEO dan sudut DBC sama dengan sudut DOE. Karena besar ketiga sudut dalam segitiga ODE dan segitiga BCD sama, maka sudut ODE dan sudut BCD adalah sebangun, sehingga berlaku OD per DE sama dengan DB per CD. 1/DE sama dengan 2/CD. CD per DE sama dengan 2/1. Maka pilihan yang tepat yaitu A, 2/1. Soal nomor 3. Misal vektor P adalah vektor posisi dari titik P dan vektor Q adalah vektor posisi dari titik Q, serta R adalah titik P, titik pada PQ, sehingga berlaku perbandingan PR banding PQ sama dengan -3/1. Maka vektor R dapat dinyatakan sebagai A 1/3 dalam kurung 2P kurang Q, B 1/3 dalam kurung P kurang 2Q, C 1/2 dalam kurung 3P kurang 2Q, D 1/2 dalam kurung 3P kurang Q, E 1/2 dalam kurung 3Q kurang P. Penjelasannya, diketahui misalkan P adalah vektor posisi dari titik P, vektor Q adalah vektor posisi dari titik Q. R adalah titik P, titik pada PQ, sehingga berlaku perbandingan PR banding RQ sama dengan 3Q kurang 1. Ditanyakan, vektor R dapat dinyatakan penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu PR per RQ sama dengan 3/3/1. Kedua penyebut dipindah-ruaskan menjadi -3RQ sama dengan PR. Hasilnya 3-3Q ditambah 3R sama dengan R kurang Q. Kedua ruas dikumpulkan sesungguhnya menjadi 3R dikurang R sama dengan -3P ditambah 3Q. Hasilnya itu 3R kurang R, hasilnya 2R, dan sama dengan 3Q dikurang P. 2 dipindah-ruaskan ke kiri menjadi R sama dengan 3Q kurang P per 2. Hasil akhirnya itu R sama dengan 1/2 dalam kurung 3Q kurang P. Jadi vektor dapat dinyatakan R sama dengan 1/2 dalam kurung 3Q kurang P. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 4.
jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga AP banding AB sama dengan min 2 banding 3, maka vektor B dapat dinyatakan sebagai A 3 vektor A kurang 2 vektor P, B 1/2 dalam kurung 3 vektor A dikurang 2 vektor P, C 1/2 dalam kurung 3 vektor A dikurang vektor P, D 1/3 dalam kurung 3 vektor A dikurang 2 vektor P, E 1/3 dalam kurung 2 vektor A dikurang 3P vektor P. Diketahui jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga AP banding PB sama dengan min 2 banding 3. Ditanyakan vektor B dapat dinyatakan sebagai, jawabannya dapat diperoleh AP banding PB sama dengan min 2 banding 3. PB dan 3 di masing-masing dipindah-ruaskan menjadi 3 AP sama dengan 2 PB. Jadi 3 dalam kurung vektor P dikurang vektor A sama dengan min 2 sama dalam kurung vektor B dikurang vektor P. 3 dikali masuk ke dalam vektor P kurang vektor A, dan min 2 dikali masuk ke vektor B dikurang vektor vektor P. Hasilnya 3P dikurang 3A sama dengan 2B ditambah 2P. Kedua ruas dikumpulkan sesama sukunya, jadi 3P dikurang 3A dikurang 2P sama dengan 2B. 3P dikurang ke 2P hasilnya P kurang 3A sama dengan 2B. 2 dipindah ruaskan ke kiri menjadi 1/2 dalam kurung P kurang 3A sama dengan vektor B. Jadi hasilnya 1/2 dalam kurung 3A dikurang P sama dengan vektor B. Jadi vektor B dapat dinyatakan sebagai 1/2 dalam kurung 3 vektor A dikurang P. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Diketahui titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus. Jika vektor AP sama dengan 1/3 vektor AC, maka vektor posisi B dapat dinyatakan sebagai A 1/3 dalam kurung 2 vektor A ditambah vektor C, B 1/2 dalam kurung vektor A dikurang 3 vektor B, C 1/3 dalam kurung vektor A ditambah 2 vektor B, D 1/2 di dalam kurung 3 vektor B dikurang vektor A, E 1/2 di dalam kurung vektor A dikurang 2 vektor C. Perlu kita ketahui konsep vektor terlebih dahulu, bahwa vektor adalah ruas garis yang memiliki besaran atau nilai dan arah. AB sama dengan vektor B dikurang vektor A, AC sama dengan vektor C dikurang vektor A. Kita masuk ke pembahasan. Karena titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus dan vektor AB sama dengan 1/3 vektor AC, maka dapat kita tulis AB sama dengan 1/3 AC. Maka posisi vektor B dapat kita cari dengan AB sama dengan 1/3 AC. Vektor posisi B dikurang vektor A sama dengan 1/3 dalam kurung vektor C dikurang vektor A. Vektor B dikurang vektor A sama dengan 1/3 vektor C dikurang 1/3 vektor A. Vektor A di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan menjadi vektor B sama dengan 1/3 vektor C dikurang 1/3 vektor A ditambah vektor A. Hasilnya vektor B sama dengan 1/3 vektor C dikurang 1/3 vektor A ditambah 3/3 vektor A. Hasilnya vektor B sama dengan 1/3 vektor C, 1/3 vektor A, dan 3/3 vektor A. Hasilnya vektor B sama dengan 1/3 vektor C dikurang 1/3 vektor A ditambah 3/3 vektor A. Hasilnya vektor B sama dengan 1/3 vektor C
1/3 vektor A dan 3/3 vektor A dikurang menjadi hasilnya 2/3 vektor A. Jadi vektor B sama dengan 1/3 dalam kurung vektor C tambah 2 vektor A. Hasilnya yaitu vektor B sama dengan 1/3 dalam kurung 2 vektor A ditambah 2 ditambah vektor C. Jadi vektor posisi B dapat dinyatakan 1/3 dalam kurung 2 vektor A ditambah vektor C. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6. Diketahui koordinat A 2, 1, 5 dan B 8, min 8, dan 5 serta titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2/1. Koordinat titik P adalah A P dalam kurung 5, 4, 11, B P dalam kurung 3, 2, 16, C P dalam kurung min 3, 5, 7, D P dalam kurung 6, min 15, 15, E P dalam kurung 4, min 2, dan 5. Perlu kita ingat kembali jika vektor A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan dalam kurung B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan dalam kurung A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Rumus perbandingan pada vektor. Jika AP banding PB sama dengan M banding N, maka berlaku P sama dengan dalam kurung N dikali A ditambah M dikali B per dalam kurung N ditambah M. Diketahui koordinat A dalam kurung 2, 1, 5 dan B 8, min 8, dan 5 serta titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2/1. Penyelesaiannya yaitu masukkan rumus perbandingan vektor yaitu P sama dengan dalam kurung N dikali A ditambah M dikali B per dalam kurung N ditambah M. Kita masukkan P sama dengan 1 dikali dalam kurung 2,1,5 ditambah 2 kali 8, min 8,5 per dalam kurung 1 tambah 2. 1 dikali masuk ke koordinat A dan 2 dikali masuk ke koordinat B. Hasilnya P sama dengan dalam kurung 2,1,5 tambah dalam kurung 16,10 per 3. Kemudian ditambah menjadi P sama dengan 2 tambah 16, 1 tambah min 16, 5 tambah 10 per 3. Hasilnya yaitu P sama dengan dalam kurung 18, min 15, 15 per 3. Hasil tersebut masing-masing di min 15, 15. Jadi koordinat titik P adalah dalam kurung 6, min 15, 15. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7, titik M 5, min 2, 3 dan titik N 1, 4, 8 serta titik P adalah 3 titik yang segaris. Jika berlaku PM dibanding MN sama dengan 2/1, maka koordinat titik P adalah. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. PM dibanding MN sama dengan 2/1. M sama dengan 2N tambah P per 2 ditambah 1. 3M sama dengan 2N tambah P. P sama dengan 3M dikurang 2N. P sama dengan 3 dalam kurung 5 min 2, 3 dikurang 2 dalam kurung 1, 4, 8. P sama dengan 15 min 6, 9 dikurang 2, 8, 16. P sama dengan 13 min 14 min 7.
Soal nomor 8. Diketahui 3 titik yang segaris yaitu titik A, 4, min 1, 3, dan B, min 2, 2, min 6, serta vektor AC sama dengan 2/3 AB. Maka koordinat titik C adalah vektor C sama dengan X, Y, Z karena belum diketahui hasilnya. Untuk vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan min 2 dikurang min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. 2 dikurang min 1 sama dengan 3. Min ketemu min, hasilnya positif. Min 6 dikurang 3 sama dengan min 9. Vektor AC sama dengan X dikurang 4. X dikurang 4. Y dikurang min 1 sama dengan Y plus 1. Min ketemu min, hasilnya positif. Z dikurang 3. Untuk AC sama dengan 2/3 AB. Karena AC dan vektor AB sudah diketahui hasilnya, kita langsung masukkan saja, yaitu sama dengan X dikurang 4 sama dengan X dikurang 4 Y plus 1 Z min 3 sama dengan 2/3 min 6 3 min 9. Hasilnya yaitu X min 4 sama dengan min 4, Y plus 1 sama dengan 2, Z min 3 sama dengan min 6. Kenapa bisa min 4, 2, min 6? Karena min 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 bagi 3 sama dengan min 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Min 9 kali 2 sama dengan min 18. Min 18 kali bagi 3 sama dengan min 6. Nah, selanjutnya kita akan memendaraskan bilangan X min 4 sama dengan min 4, X sama dengan min 4 plus 4, X sama dengan 0, Y plus 1 sama dengan 2, Y sama dengan 2 min 1, Y sama dengan 1, Z min 3 sama dengan min 6, Z sama dengan min 6 plus 3, Z sama dengan min 3. Nah, diperoleh hasil 0, 1, dan min 3. Soal nomor 9. Diketahui koordinat A beranggotakan 241 dan B beranggotakan 352 dan C pada AB sehingga AC banding BC sama dengan 2/4. Maka koordinat C adalah, alternatif pembahasannya dari perbandingan yang diketahui dapat diperoleh AC banding BC sama dengan 2/4. 4AC sama dengan 2BC. 2AC sama dengan BC. Dari perbandingan yang diketahui dapat kita peroleh AC banding BC sama dengan 2/4. 4AC sama dengan 2BC. 2AC sama dengan BC. 2 dikali C dikurang A sama dengan C dikurang B. 2C dikurang 2A sama dengan C dikurang dengan B. 2C dikurang C sama dengan 2A dikurang B. C sama dengan 2A dikurang B. C sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dikurang 3 dikurang 5 dikurang 2. Nah, setelah dapat kita jawabannya sama dengan 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Yang sesuai untuk pertanyaan tersebut adalah itu D. 1, 3, dan 0. 10. Diketahui OP sama dengan P dan QR sama dengan R. Jika berlaku PS dibanding SR sama dengan 1/3, maka SQ adalah, nah, yang pertama kita tentukan vektor PR. OP tambah PR sama dengan OR. PR sama dengan OR dikurang OP sama dengan R dikurang P. Kemudian tentukan vektor SR. SR sama dengan 3/4. PR sama dengan 3/4 dalam kurung R dikurang P sama dengan 3/4 R dikurang 3/4 P. Terakhir, tentukan vektor SQ.
SQ tambah QR sama dengan SR. SQ sama dengan SR dikurang QR sama dengan 3/4 R dikurang 3/4 P dikurang 1/2 R. 1/4 R kurang 3/4 P sama dengan 1/4 dalam kurung R dikurang 3P. Jadi SQ sama dengan 1/4 dalam kurung R dikurang 3P. Nomor 11. Jika SA sama dengan AP, maka AR sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita dapat memperoleh AR sama dengan AS tambah SR per 2. AR sama dengan 1/2 AS tambah SR sama dengan 1/2 PA tambah QR ditambah SR sama dengan 1/2 Q dikurang P tambah R dikurang Q tambah F kurang S sama dengan 1/2 min P tambah 2R dikurang S sama dengan 1/2 P tambah R dikurang 1/2 S. Jadi jawabannya tidak ada di pilihannya, maka dapat diubah yaitu AR sama dengan AP tambah PR sama dengan 1/2 SP tambah PS tambah SR sama dengan 1/2 RQ tambah QR tambah SR sama dengan 1/2 Q dikurang R tambah R dikurang Q tambah R dikurang S sama dengan 1/2 Q dikurang 1/2 R ditambah 2R dikurang Q dikurang S sama dengan 3/2 R dikurang 1/2 Q dikurang S. Maka jawabannya yaitu 3/2 R dikurang S dikurang 1/2 Q. Pada gambar soal nomor 11 di atas, persamaan vektor R dalam P, Q, dan S adalah R sama dengan vektor OR sama dengan vektor OQ tambah QR sama dengan vektor OQ tambah vektor PS sama dengan vektor OQ tambah OS dikurang OP sama dengan vektor Q tambah S dikurang P. Pada segitiga ABC titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah AB dan BC. Pernyataan yang benar adalah A. PQ sama dengan 1/2 AC, B. PQ sama dengan 2/3 AC, C. AP sama dengan BQ, D. AP sama dengan 2 BQ, E. PC sama dengan 2 AK. Penjelasannya, misal vektor PB sama dengan 1/2 vektor AB, vektor BQ sama dengan 1/2 vektor BC, maka vektor PQ sama dengan vektor PB ditambah vektor BQ sama dengan 1/2 vektor AB ditambah 1/2 vektor BC sama dengan 1/2 dalam kurung vektor AB ditambah vektor BC sama dengan 1/2 vektor AC. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 14. Diketahui titik P 2,-5,-1 dan titik Q adalah 6,-1,7. Jika A titik tengah PQ, maka vektor posisi A adalah titik-titik. Baik, sebelum mengerjakannya kita perlu mengetahui rumus untuk menentukan vektor posisi A, yaitu A sama dengan 1/2 Q tambah P. Selanjutnya yaitu A sama dengan 1/2 titik Q yang seperti kita ketahui yaitu 6,-1,7 dan titik P yaitu 2,-5,-1. Setelah kita mensubstitusikannya, langkah selanjutnya yaitu kita menghitungnya, yaitu 6 tambah 2 sama dengan 8, min 1 dikurang min 5 sama dengan min 6, dan 7 kurang 1 sama dengan 6. Setelah kita menghitungnya, selanjutnya kita menghitungnya dengan 1,2, 1/2.
Caranya yaitu mengalihkan dengan 1 dan membaginya dengan 2. Kita tidak perlu mengalihkannya dengan 1 karena nilainya pasti akan sama. Selanjutnya kita membaginya dengan 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4, 6 bagi 2 sama dengan 3, min 6 bagi 2 sama dengan 3, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya yaitu 4i kurang 3j tambah 3k. Nomor 15, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H diketahui titik A yaitu 1,3, min 2, titik B 7,3, min 2, titik D 1,9, min 2, dan titik E yaitu 1,3,4. Persamaan vektor yang bertitik tangkap di B dan berujung di pertengahan DH adalah yaitu dapat diperoleh titik tengah DH yaitu 1,1/2 dalam kurung 1 tambah 1, 1/2 dalam kurung 9 tambah 9. Titik X sama dengan 191 dikurang 7, 3, min 2. Titik tersebut lalu kita kurangi yaitu 1 kurang 7 sama dengan min 6, 9 kurang 3 sama dengan 6, 1 kurang min 2 sama dengan 3. Selanjutnya titik akhirnya yaitu min 6i tambah 6j tambah 3k. 16 diketahui AB sama dengan min 2, 4, 5 dan BC min 2, 10, 18. Jika P titik tengah BC, maka persamaan vektor AP adalah titik-titik. Baik, pertama-tama dapat kita peroleh AP sama dengan 1 dikali AB ditambah 1 dikali AC per 1 tambah 1. AP sama dengan 1 ditambah per 2 AB ditambah AC sama dengan 1/2 dalam kurung min 2, 4, 5 ditambah AB ditambah AC. Selanjutnya yaitu 1/2 dalam kurung min 2, 4, 5 ditambah titik AB yang seperti kita ketahui yaitu min 2, 4, 5 dan titik AC yaitu min 2, 10, 18. Selanjutnya yaitu kita menghitung yang sejajarnya yaitu min 2 dikurang 2 sama dengan 6, 4 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 18, 5 tambah 5 tambah 18 sama dengan 28. Baik, selanjutnya kita menghitung 1/2 dengan hasil yang kita hitung tadi. Dengan cara mengalihkannya dengan 1 dan membaginya dengan 2. Kita tidak perlu mengalihkan dengan 1 karena nilainya pasti akan sama. Selanjutnya kita akan membaginya dengan 2. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3, min 18 dibagi 2 sama dengan 9, min 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi hasilnya yaitu min 3i ditambah 9j ditambah 14k. Soal nomor 17. Jika diketahui A beranggotakan min 6, 14, 10, B beranggotakan 2, 6, 6, dan C beranggotakan 6, 2, 4, maka perbandingannya AB banding BC. Alternatif pembahasannya, dari koordinat yang diketahui dapat diperoleh AB banding BC, 2 dikurang min 6 sama dengan 8, 6 dikurang 14 sama dengan min 8, 6 dikurang 10 sama dengan min 4, banding 6 dikurang 2 sama dengan 4, 2 dikurang 6 sama dengan min 4, 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Sesudah itu, 2 dikali 4, 2 dikali min 4, dan 2 dikali min 2. Banding 1 dikali 4, 1 dikali min 4, dan 1 dikali min 2. Maka diperoleh 2 banding 1. Maka pilihan yang saya peroleh yaitu B. Untuk soal nomor 17 di atas, nilai perbandingan AC dibanding CB sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. 6 dikurang min 6 sama dengan 12. 2 dikurang 14 sama dengan min 12.
4 dikurang 18 sama dengan min 6. Dibanding 2 dikurang 6 sama dengan min 4. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sama dengan min 3 dalam kurung min 4, 4, 2 dibanding 1, 4 kurang 4 kurang 2 sama dengan min 3 dibanding 1. Soal nomor 19. Agar vektor A sama dengan X min 1, 4, 3 dan vektor B sama dengan 6, Y 9 terletak pada satu garis lurus, maka nilai X plus Y sama dengan. Soal ini memakai rumus vektor A sama dengan K kali vektor B. Nah, kita akan mencari nilai K-nya terlebih dahulu dengan mengambil bilangan yang tidak memiliki variabel, yaitu 3 dan 9. 3 sama dengan K dalam kurung 9, 3 sama dengan 9K, 9 kali K sama dengan 9K, K sama dengan 3 per 9, K sama dengan 1 per 3. Nah, hasil dari K itu 1 per 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai X-nya, yaitu X min 1 sama dengan 1 per 3 dalam kurung 6. X min 1 sama dengan 2. 6 kali 1, 6. 6 bagi 3 itu 2. Jadi hasilnya 2. X sama dengan 2 plus 1. Min 1-nya pindah ruas jadi positif. X sama dengan 3. Hasil dari X yaitu 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai Y. 4 sama dengan 1 per 3 dalam kurung Y. 4, 1 per 3-nya pindah ruas jadi 4 kali 3 per 1 sama dengan Y. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 bagi 1 ya 12. 12 sama dengan Y. Dibalik jadi Y sama dengan 12. Nah, maka nilai X plus Y tadi X-nya nilainya 3 dan Y-nya itu 12, maka dijumlahkan 3 tambah 12 sama dengan 15. Hasilnya itu D, 15. Pada soal nomor 20 diketahui P 7, 2, min 1, Q 5, min 2, 1, dan R 4, A, B. Jika P, Q, dan R 3 titik yang segaris, maka nilai A plus B sama dengan. Nah, di sini 3 titik yang segaris, maka berlaku rumus vektor PQ sama dengan K vektor QR. Vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P sama dengan min 5 dikurang 7 sama dengan min 2, min 2 dikurang 2 sama dengan min 4, 1 dikurang min 1 sama dengan 2, min ketemu min hasilnya positif. Nah, selanjutnya vektor QR sama dengan vektor R dikurang vektor Q. 4 dikurang 5 sama dengan min 1, A dikurang min 2, min ketemu min hasilnya positif, jadi A plus 2, B min 1. Nah, di sini kita akan mencari nilai K, sehingga vektor PQ sama dengan K vektor QR. Min 2, min 4, dan 2 sama dengan K min 1 A plus 2 min B. Maka diperoleh persamaan sama dengan min 2 sama dengan min K. K dibalik jadi K sama dengan 2. Nah, nilai K adalah 2. Di sini kita akan mencari lagi nilai A. Min 4 sama dengan K dalam kurung A plus 2. Min 4 sama dengan 2 dalam kurung A plus 2. Min 4 sama dengan 2A plus 4. 2A dipindah ruaskan sama dengan 2A sama dengan 4 plus 4 sama dengan 2A sama dengan 8. A sama dengan 8 per 2, A sama dengan 4. Nah, nilai A sama dengan 4. Kita mencari nilai B. 2 sama dengan K sama dalam kurung B min 1. 2 sama dengan 2B min 2. Min 2 nya dipindah ruaskan jadi 2 plus 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 2B. B sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi hasil B nya itu adalah 2.
Nomor 21, diketahui vektor PQ sama dengan 204 dan vektor PR sama dengan 112. Jika vektor PS sama dengan 1/2 vektor PQ, maka vektor RS sama dengan, nah di sini vektor PS sama dengan 1/2, vektor PQ kan sudah diketahui, jadi kita langsung masukkan saja dalam kurung 204. Bilangan dalam kurung tersebut dikali dengan 1/2, 2 dikali 1 bagi 2 sama dengan 1, 0 dikali 1 bagi 2 sama dengan 0, 4 dikali 1 bagi 2 sama dengan 2, jadi vektor PS sama dengan 102. Nah lanjut, vektor RS sama dengan vektor RP plus vektor PS. Vektor RP dapat dibalik menjadi min vektor PR plus tambah vektor PS sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan 0, min 1 tambah 0 sama dengan min 1, min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, jawabannya di sini yaitu 0, min 1, 0. Pada soal nomor 22, diketahui A dalam kurung 1, 2, 3 dan B dalam kurung 3, 3, 10 dan C dalam kurung 7, 5, min 3. Jika A, B, dan C segaris dalam kurung kolinear, maka perbandingan vektor AB dan vektor BC sama dengan, nah di sini kita akan mencari vektor AB terlebih dahulu. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi vektor B sama dengan 1, 2, 1, 7. Nah, kita akan mencari vektor BC sama dengan vektor C dikurang vektor B. 7 dikurang 3 sama dengan 4, 5 dikurang 3 sama dengan 2, min 3 dikurang 10 sama dengan min 13. Nah, di sini soal ini tidak memiliki perbandingan.